Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmatnya pada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat yang setia menegakkan agama Islam. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selamat siang pada Bapak Ibu guru yang hadir di acara sosialisasi ini. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua hari ini. Kegiatan sosialisasi kali ini akan membahas mengenai identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pendidik, kita semua menyadari betapa pentingnya pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Sumber daya bukan hanya sekedar aspek fisik seperti bangunan, peralatan, dan perpustakaan, tetapi juga melibatkan aspek manusia, yaitu guru-guru yang berdedikasi seperti kita semua. Sekolah kita memiliki beragam sumber daya yang merupakan kekuatan dan aset berharga bagi kemajuan pendidikan. Salah satunya adalah Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini. Masing-masing dari kita memiliki keahlian, pengalaman, dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Melalui kolaborasi dan sinergi antara kita dapat memaksimalkan potensi dan memperkuat daya saing sekolah kita. Selain itu, sumber daya fisik seperti fasilitas belajar yang memadai, perpustakaan yang lengkap, laboratorium komputer yang modern, dan ruang kelas yang nyaman juga menjadi aset berharga yang harus kita identifikasi dan kelola dengan baik. Dengan memanfaatkan sumber daya ini secara optimal, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi peserta didik untuk mencapai prestasi terbaiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara sosialisasi ini kita akan menggali lebih dalam mengenai identifikasi sumber daya yang kita miliki, bagaimana memanfaatkannya secara efektif, serta bagaimana meningkatkan kolaborasi antara rekan guru untuk saling memperkuat sumber daya yang ada. Bersama-sama, kita akan berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan guna mengoptimalkan potensi sekolah kita sebagai lembaga pendidikan yang unggul. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara sosialisasi ini. Mari kita bersama-sama menjadikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita menjadi motor penggerak untuk mencapai prestasi dan keunggulan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian pembukaan acara sosialisasi ini, Bapak Ibu. Saya mulai deh. Identifikasi pemetaan aset sekolah. Seperti yang kita ketahui, sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sumber daya sebagai kekuatan akan banyak dieksplorasi ke dalam pembahasan 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Ketujuh modal aset ini selaras dengan standar nasional pendidikan, terutama pada standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan kependidikan, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan pendidikan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking
biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat, dan apa yang tidak bekerja, segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based approach, pendekatan berbasis aset atau essence, merupakan cara praktis menemukan hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai kemampuan berpikir. Kita diajak untuk meningkatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel berikut ini. Berbasis pada kekurangan atau masalah hambatan, yaitu fokus pada masalah dan isu. Berbasis pada aset atau kekuatan, fokus pada aset dan kekuatan. Berbasis pada kekurangan atau hambatan, berkutat pada masalah utama. Berbasis pada aset atau kekuatan, membayangkan masa depan. Berbasis pada kekuatan atau hambatan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Berbasis pada aset atau kekuatan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Berbasis pada kekurangan atau hambatan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Berbasis pada aset atau kekuatan, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Berbasis pada kekurangan atau hambatan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Berbasis pada aset atau kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Berbasis pada kekurangan atau hambatan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Berbasis pada aset atau kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. ABCD atau Asset Based Community Development atau pengembangan komunitas berbasis aset yang disingkat PKBA dikembangkan oleh John McKnight dan George Kreisman dari ABCD Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah dan kekurangan sebuah komunitas. PKBA menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengembangkan komunitasnya. Pendekatan ini digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas. Jadi akan terlihat beberapa karakter saat sebuah sekolah menggunakan pendekatan ini. Seperti yang pertama, titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset sikap yang positif. Kedua, menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana merupakan cara bagaimana manusia selalu berpindah tempat dan mencetuskan atau memulai suatu tindakan. Tiga, daripada menanyakan ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana ya mengupayakan hasil yang lebih baik lagi. Cara bertanya ini mendorong energi dan kreativitas. Yang keempat, seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti akan terjadi. 5. Setiap warga sekolah tanggung jawab atas apa yang sudah dimulai. Yang keenam, membangun dan membina hubungan dua arah antar warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, murid, dan staf sekolah menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. 7. Setelah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan, kita harus bisa fokus pada pembangunan pemberdayaan yang tersedia, kapasitas yang kita miliki, serta kekuatan dan inspirasi yang mudah dilakukan. 8. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada.
Masing-masing unsur akan menyumbangkan kemampuan dan aset yang dimiliki untuk sekolah menjadi lebih baik. 9. Suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. 10. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaharuan kepemimpinan di negara terus-menerus. Bapak Ibu yang saya hormati, aset-aset dalam sebuah komunitas ada 7 aset utama yang disebut juga sebagai modal utama dalam suatu komunitas, yaitu modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki, dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. 2. Modal sosial, mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat untuk kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas. 3. Modal fisik, terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Instruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. 4. Modal lingkungan atau alam, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menanam dan sebagainya. 5. Modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, atau juga bagaimana melakukan pembukuan. Yang keenam, modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Yang ketujuh, modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Demikianlah penjelasan singkat tentang perkembangan komunitas berbasis aset serta 7 modal utama yang bisa dimanfaatkan dalam sebuah komunitas. Semoga tayangan ini tadi dapat membantu Bapak Ibu Guru dalam memahami materi pendekatan berbasis kekurangan, deficit based thinking atau masalah, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking. Nah, Bapak Ibu, untuk program saya
itu saya namakan 1 hari 1 kata. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, alhamdulillah di sini banyak sekali di sekolah kita ini di SLB Dr. Haji Manirjo di Ningrat, banyak sekali anak dengan hambatan pendengaran. Gurunya juga banyak. Ada Bu Indah, ada Bu Eri, ada Bu Sri, ada Bu Nining, dan ada saya. Ini yang saya ingin jadikan program, yaitu 1 hari 1 kata. Anak tunarungu bisa belajar dalam 1 hari 1 kata. Misalnya kalau bapak itu seperti ini, hurufnya itu B, A, P, A, K. Itu harus 1 hari. Besoknya lagi hari Selasa, ibu, begitu. Begitu yang di bayangan saya. Jadi nanti ke depannya, mungkin hari Senin atau Selasa saya akan mengundang Bapak Ibu wali murid supaya juga bisa belajar. Jadi tidak ada kata-kata saya tidak tahu apa yang dibicarakan anak saya. Jadi dalam rangka menyeragamkan gitu, Bapak Ibu, itu seperti menurut Bapak Ibu. Maksudnya saya minta kritik saran yang membangun untuk program saya ini. Adakah yang kurang atau bagaimana? Apa yang dalam bayangan saya nanti orang tua saya ajak belajar. Jadi setiap hari anak ada itu. Misalnya keluarga, ada bapak, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, paman, bibi, itu setiap hari 1 kata. 1 hari 1 kata. Harus bisa menguasai. Terus begitu Pak Ibu. Biar anak bisa seragam semua di rumah. Juga orang tua harus bisa. Tidak ada lagi kata-kata anak saya ini ngomong apa, saya nggak paham gitu. Jadi mau saya ajak belajar. Terus begitu Bapak Ibu, ada saran terus begitu, mohon bantuannya terutama untuk Bapak Ibu, untuk Ibu guru yang mengampu anak dengan hambatan pendengaran. Terus begitu. Ini ya lebih bagus lagi. Apa yang harus? Ya, saya mensupport program ini sangat bagus sekali. Pertama, mendidik anak itu bukan mendidik anaknya saja. Kita sekolah itu adalah mendidik orang tua. Itu adalah PR kita semua. Sebenarnya kalau sekolah kita mau bagus ya kita harus dengan rela hati mendidik orang tuanya. Terutama ini adalah anak-anak dengan hambatan pendengaran, di mana mereka berasal dari keluarga yang belum tahu cara berkomunikasi sesuai dengan caranya mereka gitu. Yang tahu caranya siapa ya guru di SMP gitu. Makanya akan mungkin menjadi inovasi, dan kita semua terutama saya yang tidak mengajari mungkin bisa ikutan gitu ya, bisa nimbrung belajar. Dan kami juga yang tidak mengajar itu juga ketika ada anak B berbicara kita juga bisa melanjutkan atau memberi respon yang baik buat anak-anak. Biar kalau misalkan anak-anak berantem itu kita kan gimana ya, kalau anak-anak berantem terus kita gurunya di depannya kita nggak bisa mulai itu, fungsi kita itu kan sebaiknya bukan sebaiknya, seharusnya tidak ada bully di sekolah, harus hilang itu bully. Baik untuk sesama guru, sesama anak itu memang harus hilang karena kita lingkungannya adalah pendidikan. Tapi kalau kesulitannya kalau kita tidak bisa berkomunikasi itu menjadi hambatan yang sangat besar. Saya sendiri merasakan itu gitu. Ketika ada anak berantem begini, saya harus ngomong apa gitu. Nah itu semoga ini menjadi solusi yang baik karena 1 kata 1 hari berarti kalau dihitung
1 bulan bisa 1 hari 1 kata, 1 bulan bisa minimal 20 kata. Kali setahun, kali 2 tahun, kali kalau dia lulus SD sudah berapa ratus, berapa ribu kata. Itu. Ya, bismillah, semoga bisa. Terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu kalau ada kritik dan saran yang membangun, Bu Herli, Bu Indah. Terima kasih Bu Nur waktunya. Kalau boleh usul ya Bu Nur, sebelum kita sampaikan ke anak-anak, alangkah lebih baiknya kita para guru menyamakan persepsi dulu. Karena terus terang saya sampai di sini pertama dulu itu beda sama anak-anak. Yang saya dapatkan di Ngawi sama bahasanya anak-anak di sini itu beda. Nah, apalagi sekarang kita banyak latar belakang ya, kita samakan dulu. Misalnya bapak itu nanti CB-nya gimana, baru kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian untuk disampaikan orang tua mungkin bisa 1 minggu sekali. Kita setelah kita satu pendapat itu nanti kita sosialisasikan kepada orang tua, baru kita sampaikan ke anak-anak. Jadi misalnya hari Senin yang disampaikan bapak, nanti di rumah itu mereka komunikasi dengan bapak ibunya bisa sama sih. Begitu Bu. J. Mungkin kita juga mau menambahkan, kalau misalkan 1 hari itu 1 kata, dimungkinkan untuk menyeragamkan dengan sekolah-sekolah yang lain menggunakan rumus atau CB yang lama itu malah lebih afdol mungkin, karena sudah seragam dari sini, terus kita juga diajar itu pakai kamus CB yang lama itu mungkin demikian. Terima kasih Bu Eka, Bu Herli, Pak Fajar masukannya. Saya sudah buat yang akan kita belajarkan pada siswa dan wali murid. Ini saya pakai CB. Betul nih, kita sepakati. CB. Sindu itu dengan tangan. Iya. Kalau kita sepakati CB, di CB dulu. Jadi nanti wali murid juga harus belajar abjad, angka, kemudian kata-kata yang sehari-hari. Nanti mungkin Senin Bapak Ibu guru kita samakan persepsi, kemudian Selasa saya ajak wali murid. Karena untuk anak-anaknya itu sudah bisa insya Allah Pak. Selama ini sudah diajarkan CB, abjad, dan angkanya, isyarat sedikit-sedikit, tapi wali muridnya belum. Jadi biar match gitu maksud saya. Terus nanti ada tambahan lagi Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu Nur, ini program yang bagus sekali ini. Tapi ada satu, bahwa kita punya aset sekolah ini, di mana sekolah ini itu dengan berbagai macam keturunan anak-anak. Saya justru menangkap program yang bagus dari Bu Nur ini, biar juga semua anak-anak itu bisa komunikasi antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, seperti itu. Kalau boleh saya usul, senyaman kita ada budaya, misalkan setiap pagi kita senam, ya. Kita senam.
kalau selama ini sudah beberapa saya amati itu sudah misalkan kayak selamat pagi, pengucapan seperti itu sudah. Kalau misalkan pengen menambah kosakata, kata-kata dan semua murid juga bisa komunikasi dengan eh, anak-anak tunarungu wicara. Misalkan di sela-sela mau senam ataupun mau bersalaman, kalau cuma satu kata itu mungkin tidak membutuhkan waktu banyak ya. Jadi biar juga semua anak tahu bahwa kalau berkomunikasi dengan temannya yang seperti itu eh, caranya seperti ini, itu mungkin bagian dari tadi inklusivitas seperti itu. Jadi kita tidak walau kita satu komunitas di SLB ini, jadi semua komunikasi. Kalau misalkan anak C mau berkomunikasi dengan anak B ataupun anak B mau berkomunikasi dengan anak C juga tahu maksudnya seperti itu. Kan tujuannya komunikasi agar terjalin komunikasi dua arah seperti itu. Itu hanya sedikit tambahan, jadi tidak hanya mungkin di komunitasnya anak B saja untuk menambah kata-kata seperti itu. Itu benar. Terima kasih Bu Rani. Alhamdulillah banyak sekali saran yang masuk untuk saya. Sudah saya catat, semoga bisa untuk menyempurnakan program yang saya akan lakukan nanti. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan saran kritiknya? Monggo. Monggo. Ada lagi? Sampun? Cukup, alhamdulillah. Sudah ya, Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu. Kan saya tutup ya. Hadirin yang saya hormati, sampai di akhir acara sosialisasi ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada setiap rekan guru yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam diskusi mengenai identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Kehadiran dan kontribusi Bapak Ibu semua sangat berarti bagi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Melalui diskusi yang telah kita lakukan, kita telah mengidentifikasi dan mengapresiasi sumber daya yang ada di sekolah kita sebagai aset berharga. Kita juga telah membahas strategi dan langkah-langkah untuk memanfaatkannya secara efektif guna menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan mendukung peserta didik kita. Seperti yang telah kita pahami bersama, sumber daya bukanlah hanya tentang bangunan dan peralatan, tapi juga melibatkan aspek manusia. Kerjasama dan kolaborasi antara rekan guru adalah faktor kunci dalam memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. Kita memiliki keahlian dan pengalaman yang beragam, dan dengan saling berbagi pengetahuan dan ide, kita dapat memperkuat satu sama lain dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Sekolah kita memiliki potensi besar untuk mencapai prestasi yang luar biasa, dan melalui sinergi antara kita sebagai rekan guru, kita dapat memperkuat kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Mari terus bekerja sama, berkolaborasi, dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas mulia ini. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini dengan baik, dan pada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelenggarakan sosialisasi ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dan pelajari hari ini dapat diimplementasikan dengan sukses di sekolah kita. Dengan demikian, acara sosialisasi mengenai identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita bersama Bapak Ibu Guru telah resmi ditutup. Mari kita terus berkomitmen untuk menjadikan sekolah kita sebagai pusat pendidikan yang berkualitas dan memperjuangkan masa depan cerah bagi peserta didik kita. Terima kasih, dan semoga
kita semua selalu diberikan kekuatan, semangat, dan inspirasi dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan salam pendidikan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.